Halo semuanya, kali ini kami akan menjelaskan tentang replika virus dan peran-peran virus, yaitu menguntungkan dan merugikan. Tapi sebelum itu kami akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Renaldi Marot Chandra, absen 28. Nama saya Jafir Kadero dari absen 15. Nama saya Nilai Kasanda Dewi dari absen 24. Saya Patricia Salina Halim dari absen 27. Saya Joyce Natasha absen 18. Saya Johnson Jendral absen 14. Selamat menyaksikan. Replikasi virus. Proses memperbanyak diri dari virus disebut dengan replikasi. Replikasi virus adalah proses pembentukan dan perbanyakan komponen-komponen virus. Replikasi virus ini hanya bisa dilakukan oleh virus di dalam sel inang karena virus adalah partikel aseluler atau bukan sel. Artinya, virus tidak punya struktur metabolisme seperti yang dimiliki sel untuk membuat komponen tubuh virus, yaitu materi genetik dan selubung protein atau kapsid. Replikasi virus yang umum dipelajari adalah pada bakteriofag, yang bisa terjadi melalui siklus litik atau siklus lisogenik. Virus melakukan siklus litik ketika sel inang dari inangnya memiliki ketahanan yang lemah. Tetapi bila sel inang memiliki ketahanan yang kuat, maka virus melakukan siklus lisogenik. Siklus litik mulai. 1. Tahapan pelekatan. Virus melekat pada suatu bakteri. 2. Tahapan penetrasi. DNA virus dimasukkan ke dalam sel inang. 3. Tahap replikasi dan sintesis. Sel membuat komponen virus. 4. Tahapan pematangan yang diikuti tahap pelepasan. Terbentuk partikel virus yang utuh dan sel inang pecah. Siklus yang kedua yang dilakukan oleh virus untuk berkembang biak, yaitu siklus lisogenik. Nah, siklus ini dia yang pertama mengalami tahap pelekatan, yaitu ketika virus melekat pada suatu bakteri. Lalu yang kedua tahap penetrasi, yaitu ketika DNA virus dimasukkan ke dalam sel inang. Lalu yang ketiga ada DNA virus disisipkan pada kromosom sel bakteri. Lalu yang keempat, kromosom yang telah bersisipi protek mengadakan replikasi yang terus-menerus selama ada pembelahan sel. Lalu yang kelima, nah kasus ini jarang terjadi, yaitu ketika profek dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk masuki siklus litik, yaitu yang ketiga. Nah, siklus litiknya itu yang ketiga ya, seperti tahap replikasi dan sintesis sel membuat komponen virus. Lalu yang keempat, tahap pematangan yang diikuti tahap pelepasan, yaitu terbentuklah partikel virus yang utuh dan sel inang pecah. Nah, di dalam dua siklus tadi, virus yang sudah memperbanyak diri akan melakukan salah satu siklus itu terus-menerus untuk memperbanyak dirinya. Peranan yang menguntungkan. Membuat antioksidan dengan cara DNA manusia yang mengontrol sintesis antioksidan atau pelawan penyakit disambungkan ke DNA virus. Yang pertama, melemahkan bakteri. Misalnya bakteri penyebab penyakit difteri dan bakteri penyebab demam scarlet yang berbahaya akan berubah sifat menjadi tidak berbahaya jika di dalam DNA-nya tersambung oleh profag. Yang kedua, memproduksi vaksin, mempercantik corak dan warna bunga tulip. Virus mozaik menyebabkan tanaman tulip menderita dan mati perlahan-lahan, walaupun bunga yang dihasilkan menjadi sangat indah. Yang merugikan. Berikut ini penyakit-penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus. Pertama, poliovirus. Poliovirus menyebabkan penyakit polio. Kedua, virus rubella. Virus rubella menyebabkan campak Jerman. Ketiga, paramisovirus pneumonia atipikal yang menyebabkan penyakit gondong dan campak. Keempat, hepatitis. Hepatitis menyebabkan hepatitis. 5. Adenovirus. Adenovirus menginfeksi alat digesti atau usus, alat respirasi, konjungtiva, tumor pada manusia. Keenam, herpes simplex virus. Herpes simplex virus menginfeksi mulut, alat kelamin manusia, serta tumor rahim pada manusia. Ketujuh, papavirus. Papavirus menyebabkan kutil pada manusia serta menyebabkan kanker pada hewan. Penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Pertama, ada virus rabies. Virus rabies menyerang selaput otak pada kera dan kucing. Lalu yang kedua ada virus NCD atau Newcastle disease yang menyerang unggas terutama pada ayam. Lalu yang ketiga ada virus mulut dan kuku, yang dimana virus ini menyerang mulut, jari kaki, kuku, dan puting susu hewan ternak besar seperti sapi, domba, babi, dan kerbau. Lalu virus juga menyerang tumbuhan antara lain
Pertama, itu ada virus CVPD atau Citrus Vine Plum Degeneration yang menyerang plum tanaman jeruk. Lalu yang kedua ada PYVD atau Potato Yellow Dwarf Virus yang menyerang pada tanaman kentang. Lalu ada TMV atau Tobacco Mosaic Virus yang menyebabkan bercak-bercak kuning pada daun tembakau. Lalu yang terakhir ada virus Stungro. Biasanya virus ini menyerang tanaman padi.